selamat datang dalam video saya. Perkenalkan, saya Jacinta Stibis. Saya adalah mahasiswi PGSD semester 3 di kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Jadi pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran matematika di SD yang diampu oleh Bapak Dwi Pamungkas. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas materi yang telah didapatkan. Jadi yang pertama di sini yaitu hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. 1. Anak pada pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang menarik untuk dikemukakan, karena matematika dapat membentuk pola pikir orang yang mempelajarinya menjadi pola pikir matematis yang sistematis. Matematika bagi anak SD berguna bagi kepentingan hidup. Dan yang kedua, anak sebagai individu yang berkembang. Anak tidak berpikir atau bertindak seperti orang dewasa. Oleh karena itu, tugas utama sekolah mengembangkan kemampuan intelektual sesuai perkembangan anak. Setiap anak berbeda dalam bidang bakat, kemampuan, atau kepribadiannya. Yang ketiga, kesiapan intelektual anak. Tingkat perkembangan anak telah dibagi ke beberapa tahapan. Ada tahapan sensori motorik, ini pada saat anak lahir atau sampai 2 tahun. Yang kemudian adalah tahap operasional awal saat usia 2-7 tahun. Yang kemudian tahap operasi konkret. Ini biasanya usia 7-11 tahun atau 12 tahun. Dan ada operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Ada beberapa hukum tahap perkembangan siswa di SD dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama hukum kekekalan bilangan, kedua hukum kekekalan materi atau SAT, yang ketiga hukum kekekalan panjang, yang keempat hukum kekekalan luas, yang kelima adalah hukum kekekalan berat, dan yang keenam adalah hukum kekekalan isi. Nah, selanjutnya teori belajar matematika di SD. Yang pertama ada teori belajar Brunner. Menurut Brunner, proses belajar terbagi ke 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap inaktif atau tahap kegiatan. Pada tahap ini anak-anak belajar dengan benda-benda nyata di sekitar. Tahap ini anak-anak masih coba-coba. Dan yang kedua adalah tahap ikonik atau tahap gambar bayangan. Pada tahap ini anak mulai menyimpan peristiwa dalam bentuk bayangan dengan membayangkan kembali dalam pikirannya peristiwa yang telah dialami dan apa yang telah dilaluinya. Dan yang tahap ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini anak dapat mengutarakan bayangan mental dalam bentuk simbol dan bahasa. Ya, selain itu Brunner dan Kenney merumuskan adanya 4 teorema, yaitu teorema penyusunan, teorema notasi, teorema pengontras dan keanekaragaman, serta teorema pengaitan. Ya, dan yang kedua adalah teori belajar Dines. Menurut Dines ada beberapa tahapan dalam belajar, yaitu tahap bermain bebas, tahap permainan, tahap penalaan kesamaan sifat, tahap representasi, tahap simbolisasi, dan tahap formalisasi. Ya, yang berikutnya juga ada teori belajar Gagné. Pada teori belajar Gagné ini ada beberapa tahapan juga. Di sini ada tahapan belajar isyarat, tahap belajar stimulus respon, tahap belajar rangkai gerak, tahap rangkai verbal, tahap membedakan, dan tahap konsep, tahap aturan, dan tahap pemecahan masalah.
Iya, yang berikutnya adalah komunikasi matematis dan implementasi PBM. Komunikasi matematis merupakan kemampuan untuk berkomunikasi yang meliputi kegiatan menulis, menyimak, dan menelah. Menurut Fatima pada tahun 2012, komunikasi matematis memiliki indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tulisan, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Dan yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Dan yang keempat, menarik kesimpulan atau mengumpulkan bukti. Dan yang kelima, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran. Jadi itulah menurut Fatima. Nah, selanjutnya yaitu motivasi belajar dan implementasi PBM. Motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat dalam diri. Teori motivasi ada beberapa, yaitu teori Maslow, teori keadilan, teori harapan, dan teori motivasi prestasi. Selain itu, motivasi juga terbagi dari beberapa jenis, yaitu motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Sedangkan yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar diri sendiri, yang berarti adanya rangsangan dari orang lain. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu adalah faktor pemuas dan faktor pemelihara. Implikasi motivasi dan PBM. Menurut Setiawati 2007, motivasi belajar dapat untuk menggerakkan motivasi siswa dalam menciptakan kondisi tertentu. Karena itulah motivasi belajar pada siswa perlu diperkuat terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk pada model-model pembelajaran matematika di SD. Model-model pembelajaran matematika di SD ini ada beberapa, yaitu yang pertama, jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD yang meliputi konsep dasar, konsep yang berkembang, konsep yang harus dibina keterampilannya. Dan juga adanya rancangan model-model pembelajaran matematika di SD. Strategi pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama, strategi kontekstual, yang kedua, bermain peran, yang ketiga, pembelajaran partisipatif, yang keempat, belajar tuntas, dan yang kelima, pembelajaran dengan modul. Strategi kontekstual ini sendiri yaitu pembelajaran dengan kehidupan nyata. Sedangkan bermain peran yaitu upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Yang kemudian, pembelajaran partisipatif. Pembelajaran ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam evaluasi pembelajaran. Yang kemudian yaitu belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu peserta didik mampu belajar dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dengan modul. Jadi di sini pembelajaran mengenai bahasan tertentu yang disusun secara sistematis. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.